Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sobat di channel SHMW ya, channel yang membahas tentang kerusakan seputar handphone. Oh ya, saya ucapkan terima kasih ya buat yang sudah mampir di channel ini. Mohon dukungan kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Oke sobat semua, di kesempatan kali ini saya dapat servisan ya. Ini HP-nya tipe Samsung M21. Kata usernya ini kadang restart ya, terus kadang nge-lag. Nah, pengen sekalian di servis ya. Nah, ini di cas masih normal ya, seperti ini ya sobat semua. Dinyalakan juga masih bisa, cuma kadang nge-lag, kadang nge-restart gitu. Nah, sekalian di servis ini untuk usernya minta sekalian di upgrade RAM ya sobat semua. Untuk RAM bawaan kan ini Samsung M21 cuma 4 GB ya sobat semua. Nah, ini saya upgrade menjadi 8 GB biar kencang ya sobat semua. Ini saya cek dulu. Kita cek dulu ya di penyimpanannya. Ini tipenya M21 ya. Kita cek di penyimpanan. Sebentar, bukan di sini ya sobat semua. Bentar, bukan di sini. Nah, kita kembali lagi. Cek di penyimpanan ya. Ini bawaannya tuh cuma RAM 4/64 ya sobat semua. Nah, ini RAM-nya ya terbaca 4 GB per 64 GB. Nah, sekalian di servis ini biar nggak nge-lag atau biar nggak restart. Ini untuk masnya minta di upgrade RAM sekalian. Terima kasih ya saya ucapkan buat masnya yang sudah percayakan jasa servisnya ke saya. Ini jauh-jauh ya, kirim dari Sidoarjo ke Bandung. Nah, untuk upgrade RAM tipe ini ngeri-ngeri sedap ya sobat semua, karena IC RAM-nya ini kan jadi satu ya sama CPU. Jadi ya mau nggak mau gini kita harus congkel keduanya. Untuk proses congkel ini sama persis dengan pengerjaan HP lain ya yang setipe dengan ini, seperti M30, A50, A51 dan sebagainya ya. Ini kita perlu congkel RAM dan ACP CPU nya. Nah, ini seperti ini ya kondisi mesinnya, seperti ini. Nah, ini yang akan kita eksekusi. Nah, ini IC RAM dan CPU ini tumpuk jadi satu ya, namanya sebutan kerennya itu double decker. Oke, ini kita buang dulu kaleng pelindungnya untuk memudahkan kita saat eksekusi. Oke, sekali lagi ya saya ucapkan terima kasih buat yang sudah mampir di channel SHMW. Mohon dukungan kalian dengan cara like, share, komen, dan subscribe. Buat sobat semua yang mau servis online juga bisa ya. Tinggal kirim-kirim HP-nya via paket. Untuk caranya gimana-gimananya nanti bisa chat saya langsung di WA atau cek di FB saya, bisa inbox. Ini kita buang dulu ya kaleng pelindung CPU dan RAM-nya seperti ini dengan tang. Harus ekstra hati-hati ya sobat semua, ini karena di sisi-sisinya ini banyak sekali komponen kecil seperti resistor dan kapasitor.
usahakan jangan sampai terbuang, jangan sampai ada yang hilang. Untuk eksekusi ini kita harus gunakan bantuan alat ya, pakai mikroskop, karena tanpa mikroskop ini sangat tidak memungkinkan ya untuk eksekusi CPU dan RAM seperti ini, karena banyak bagian yang detail banget ya, istilahnya itu harus membutuhkan ketelitian. Oke, seperti ini ya, kita sisrik dulu lemnya ya, karena di pinggir-pinggirnya ini sangat banyak lem putih nih yang menempel. Nah, ini kita harus bersihkan dulu agar saat kita mencongkel IC nya ini tidak ikut terbawa. Ini untuk mengamankan, ini kita kasih plug sedikit ya sebelum kita congkel IC nya. Untuk congkel IC RAM ini saya gunakan pisau congkel seperti ini. Ini sangat tipis ya pisaunya. Dan untuk panasnya ini saya gunakan panas di 350 derajat. Untuk angin ini saya gunakan di angka 3 pakai hot air Jihua ya, 959D1. Kita panaskan merata seperti ini. Untuk corongnya ini bisa gunakan corong yang besar atau yang medium seperti ini, jangan gunakan corong yang kecil ya. Nah, untuk corong yang saya gunakan di kali ini, saya gunakan corong yang medium. Ini fokuskan beberapa detik di bagian ini, listrik perlahan ya seperti ini. Nah, kalau sudah masuk seperti ini sudah enak ya, tinggal di congkel aja seperti ini. Nah, oke, dan selanjutnya ini kita tinggal congkel bagian CPU nya. Nah, di bagian CPU ini yang harus perlu ekstra hati-hati sekali. Nah, ini agar enak ya saat kita congkel, ini kita singkirkan dulu. Nih ada resistor, maksud saya ini kapasitor ya. Ada kapasitor di bagian display ini. Ini kita pinggirkan dulu seperti ini agar kita leluasa saat mencongkel ya, saat memasukkan pisau congkelnya. Untuk panas masih sama ya di 350 derajat, dan angin masih tetap di 3. Nah, ciri-cirinya CPU ini bisa kita congkel ini kita lihat dari timah ya, timah yang di atas, yang di atasnya ini kan banyak titik-titik timah tuh, bekas dudukan IC RAM. Nah, ini sudah meleleh. Nah, itu baru bisa kita congkel secara aman, dan jangan kita paksakan ya, karena kalau kita paksakan rawan jebol itunya, jalur-jalurnya. Oke sobat semua, ini kondisi IC CPU dan RAM sudah saya congkel ya. Selanjutnya tinggal kita bersihkan semuanya. Oke, ini saya skip ya sobat semua. Ini kondisi mesin sudah saya bersihkan, sisa-sisa lem dan kaki-kakinya. Nah, ini untuk RAM bawaannya, ini saya siapkan juga RAM penggantinya ya. Nah, ini untuk CPU nya juga sudah saya bersihkan, sudah saya cetak ulang.
Ini bagian tersulit ini saat membersihkan timah yang di bagian dudukan IC RAM, ini sangat sulit sekali, membutuhkan waktu sekitar 1 jam lebih karena harus benar-benar bersih ya sobat semua. Oke, ini saatnya kita pasang ya komponennya. Terlebih dahulu ini kita pasang CPU nya ya. Ini kita gunakan sedikit plug seperti ini. Buat sobat semua yang mau kirim kerjaan atau servisan juga boleh ya, nanti tinggal chat-chat saja di kolom komentar. Oke ya, ini kita pasang dulu bagian CPU nya. Untuk pemasangan CPU ini kita gunakan suhu ya di 305 derajat atau 300 derajat juga bisa. Untuk angin tetap di angka 3. Ini kita pastikan sudah presisi sekali. Nah, untuk terakhir ini agar presisi ini kita goyang sedikit. Nah, seperti ini ya. Oke, selanjutnya ini kita pasang bagian RAM-nya ya, IC penggantinya. Untuk pemasangan IC RAM juga sama ya, masih di 305 derajat. Usahakan harus sekali pasang ya dalam pemasangan CPU seperti ini, karena akan berakibat fatal jika pemasangannya ini tidak presisi. Pasti kita akan mengulang ya kerjaan seperti ini, karena rawan sekali ini saat pemasangan seperti ini. Jadi kita harus benar-benar presisi, harus fokus. Dan ini saya kerjakan juga di bawah mikroskop tentunya ya sobat semua. Baik sobat, ini sudah saya pasang juga IC RAM-nya. Nah, selanjutnya ini kita tunggu dingin sebentar, terus tentunya kita tes ya sobat semua. Dan untuk memastikan mesin ini hidup atau enggaknya, atau bekerja atau tidaknya, setelah kita pasang CPU itu kita harus cek di komputer, dan kita harus cek juga di device manager ya, harus terbaca device not recognized. Nah, jika terbaca seperti itu, bisa dipastikan HP akan nyala ya, karena pemasangan CPU sudah tepat. Nah, sebelum kita pasang pakai baterai juga kita harus pastikan cek dulu pakai power supply. Oke ya, sobat ini sudah selesai. Ini IC RAM bekasnya ya. Kita tes nyalakan dulu. Oke, mantap ya sobat semua. Ini untuk pemasangan atau penggantian IC RAM sudah selesai. Kita tunggu dulu
handphonenya ya nyala sampai selesai, maksudnya loading sampai selesai. Untuk pengerjaan HP ini ya cukup lama, lumayan lama ya, bisa memakan waktu 3,5 sampai 4 jam satu handphone ini. 4 jam itu nonstop ya, tidak bergerak istilahnya, tidak kemana-mana, jadi kita geder ya istilahnya. Oke sobat semua, ini sudah selesai ya. Untuk data-data juga aman seperti ini, jangan khawatir. Walaupun kita upgrade RAM seperti ini, data tetap aman, tidak akan hilang karena murni penggantian IC RAM ya, bukan upgrade seperti di program gitu, bukan. Oke, ini sekarang kita cek dulu. Bagian penyimpanan, bagian RAM-nya. Nah, ini bisa sobat lihat ya, sekarang RAM-nya sudah berubah menjadi 8 GB. Mantap ya. Nah, ini 8 GB. Dan tentunya kecepatannya juga meningkat ya sobat semua, jadi lebih enteng ini. Kita cek memori ya. Nah, ini 8 GB, mantap. Cuma sayangnya ini ROM-nya ya masih kecil, ROM-nya ini di 64 GB. Oke, kita cek semua ya, sudah normal semuanya, nggak ada yang berubah. Sekian dulu tutorial dari saya ya tentang penggantian IC RAM atau upgrade RAM Samsung M21 dari 4 GB menjadi 8 GB. Terima kasih saya ucapkan buat abangnya yang ada di Sidoarjo, sudah percayakan servisnya ke saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.